Selamat datang di podcast eksklusif Akar Global Inisiatif, dan kali ini benar-benar eksklusif karena saya harus menggantikan dua host yang tidak bisa hadir. Dan di kali ini juga secara eksklusif juga telah hadir dua orang narasumber yang saya segani sebenarnya ya. Satunya bukan hanya mentor kami, tapi juga motivator kami, Ibu Titi Kartika. Selamat datang Ibu, sudah jauh-jauh dari Bali. Okay, dan satunya Pramasti Ayu Kusdinar, dia adalah manajer program dan strategi di Akar. Dan kali ini kita akan memperbincangkan agenda yang akan dilaksanakan selama 4 hari ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 6 ya, di Kepayang Konferensi Perempuan Adat Internasional. Nah, ini menjadi penting, konferensi ini menjadi penting untuk dilakukan karena di tengah dunia yang bergerak cepat ada kehidupan yang pelan-pelan terkikis. Ada tanah, air, dan komunitas, dan hanya kerja merawat yang membuat semuanya bisa bertahan. Dan episode eksklusif kali ini kita akan mendengar secara pelan-pelan, karena yang sedang kita bicarakan adalah kehidupan itu sendiri. Nah, kita akan mulai dari satu pertanyaan yang pertanyaan pemanasan untuk Mbak Dinar ya. Jadi pertanyaannya, mengapa Akar Global Inisiatif merasa perlu menyelenggarakan konferensi internasional di momen ini, bukan 5 tahun misalnya seperti pemilu itu? Kenapa harus di momen ini? Iya, terima kasih Bang Erwin, sudah se-eksklusif ini ya Bu ya, melangsungkan satu buah podcast dan sengaja memang untuk meliput dan mendokumentasikan tentang konferensi internasional perempuan adat yang akan kita selenggarakan dalam beberapa hari mendatang gitu ya. Dan seperti yang mungkin Bu Titi dan Bang Erwin tahu, bahwa konferensi ini tuh sebetulnya bukan konferensi yang tiba-tiba jadi gitu ya. Konferensi ini tuh berangkat dari hasil konferensi sebelumnya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Akar itu pernah menyelenggarakan konferensi perempuan berbagi yang kami selenggarakan di Januari tahun 2024 bersama lebih dari 40 komunitas perempuan di seluruh Indonesia. Nah, ketika itu memang ide dari konferensi perempuan di Nusantara ini gitu ya. Nusantara ini tuh idenya berangkat dari kita mau memperkuat gerakan akar rumput perempuan gitu ya. Dan bagaimana caranya membangun solidaritas antar perempuan di akar rumput gitu. Sehingga kita mempertemukan akar tuh sebenarnya cuma memberikan ruang untuk memperkuat perempuan gitu ya. Dan setelah konferensi perempuan berbagi itu kita selenggarakan di Januari 2004, kemudian kita akhirnya beberapa peserta itu mengusulkan satu buah platform untuk perempuan saling berjejaring di seluruh Indonesia. Dan di platform itulah kami kemudian melanjutkan komunikasi dengan beberapa perempuan, difasilitasi oleh teman-teman Akar gitu ya, dan muncullah ide untuk membangun International Indigenous Women's Conference gitu ya. Dan tapi ada ide yang lebih spesifik. Kalau misalnya ide pertama itu kita berangkat dari pertanyaan what is solidarity means to you, atau apa makna solidaritas bagi perempuan gitu ya, di konferensi yang pertama. Maka konferensi yang kedua kami berpikir ada salah satu jawaban dari penyakit kapitalisme ini, disease of capitalism, itu adalah the commoning ya. Jadi the commoning itu artinya karena kapitalisme, banyak perempuan, masyarakat adat, petani, nelayan itu yang terpisah dari ruang hidupnya. Dan keterpisahan itu membuat mereka menjadi sangat tidak tergantung satu sama lain, seolah-olah relasi mereka hilang karena
mereka sangat peduli dengan sistem kapitalisme yang menggiring mereka semakin menjadi individualistik gitu ya, dan tamak gitu ya, sehingga relasi-relasi mereka terhadap alam, relasi mereka terhadap tanah itu memudar, bahkan relasi mereka terhadap satu sama lain itu juga hilang karena sistem of capitalism ini gitu ya. Dan kami berpikir, ngobrol, observasi bersama masyarakat yang kelompok perempuan yang sudah kami dampingi gitu ya, yang akar dampingi, yang kami sama-sama kumpulkan gitu ya. Akhirnya ternyata jawaban dari persoalan ini tuh satu, rebuilding the common gitu ya. Dan pusatnya, itu nanti akan kita coba gali lagi yang pusatnya di situ. Jadi intinya membangun ulang kebersamaan atau collectiveness of people, community. Jadi itu. Ya, itu dari perspektif konseptual itu ya. Yeah. Nah, kalau dari ini sebagai Dewan Pengawas Ibu Titi itu apa yang sedang genting gitu? Kenapa ini harus dilakukan dan tidak bisa ditunda itu? Komprehensi kita ini. Ya, menurut saya kan memang kelompok perempuan, termasuk kelompok perempuan yang ada di akar rumput ini justru harus ngebut gitu ya. Speedy. Jadi ini udah kalau pertanyaannya kenapa mesti ada konferensi dan dipercepat sekarang gitu, ini sebenarnya karena udah telat gitu loh. Jadi misalnya ya, katakanlah ya kerusakan lingkungan, ada ketidakadilan iklim, terus kerusakan macam-macam lah, kemudian seperti misalnya tiba-tiba terjadi seperti yang di Aceh dan Medan, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Itu sebenarnya kan buat masyarakat terutama perempuan ini kan telat gitu loh. Bagaimana kita mengantisipasi supaya itu, karena hutannya tuh udah terlanjur rusak, baru kemudian alam menjawab gitu ya. Alam menjawab dan alam memberikan punishment itu apa ya bahasa Indonesia? Hukuman terhadap keserakahan manusia untuk mengeksploitasi alam gitu. Nah, jadi ternyata pada saat bencana itu datang, dan bencana itu datangnya bahkan semua orang percaya bahwa ini lebih parah dari tsunami tahun 2004 misalnya. Itu menurut saya bahwa ini kan perempuan menyadari tentang perubahan di sekitarnya, di sekelilingnya, tetapi mereka suaranya tidak pernah dianggap penting. Jadi misalnya das misalnya ya, atau di tepi pesisir misalnya, di tepi pantai ya, itu kan sebenarnya perempuan adalah kelompok-kelompok yang lebih dulu ya, menurut saya ya, lebih dulu mengenal mengapa ini terjadi gitu. Nah, itu pun sesudah mengenal karena mereka tidak didengarkan, suaranya itu tidak didengarkan. Dan juga bagaimana sih para pengambil kebijakan itu jarang ya kalau perempuan akar rumput itu dianggap gitu loh. Mereka itu adalah kelompok-kelompok perempuan warga yang kalau bayar pajak dianggap, tapi kalau mengeluhkan atau melaporkan apa yang terjadi itu kan tunggu dulu gitu, kamu itu siapa gitu. Nah, ini kan seperti yang Dinar sebutkan tadi, ketika tahun 2024 ya ada 24 kan konferensi bersama-sama gitu, mereka kan sudah mengenal bagaimana berpikir kritis, dan bagaimana setelah berpikir kritis itu kita juga belajar harus ada suara besar. Suara besar tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat nasional, untuk menggugah para pengambil kebijakan bahwa ini masalah serius ini. Jangan dianggap mentang-mentang yang menyuarakan perempuan lalu ini nggak penting.
seperti halnya misalnya harga garam naik, Iya, harga iya, cabai iya. naik gitu loh. Oh. Gitu. Saya kira kalau pertanyaannya tadi apakah urgent banget sekarang? Saya mengatakan telat gitu Oh, iya. loh. Gitu. Nah, kalau kita ambil dari perspektif organisasi, Bu ya, kenapa akar yang harus menyediakan diri untuk sebagai mediator atau fasilitator dari konvensi ini, Bu? Kenapa misalnya kan tidak negara yang memang Ibu bilang tadi kan ada kerusakan segala macam itu kan sebenarnya diakibatkan oleh kebijakan negara, kan? Kenapa Iya, Ibu tuh betul. mendorong? Iya, menurut saya sih sebenarnya ya ada semacam fenomena ya di banyak negara gitu ya. Ada negara-negara yang hatinya baik, menjalankan mandat dari kedaulatan yang diberikan oleh warganya itu memang betul-betul dijalankan ya. Saya tidak mau mengkomparasikan Indonesia dengan negara-negara lain, tapi ada negara-negara yang memang baik hati gitu loh, merawat lingkungannya, merawat warganya, mendengarkan warganya, kemudian juga menghormati ya apa yang disuarakan oleh warganya kan. Nah, kita itu kayaknya gimana ya, suara-suara itu tuh kurang gitu loh. Jadi memang ada semacam kesenjangan ya, ada gap antara bagaimana suara rakyat itu didengarkan oleh pemerintah. Nah, bagaimanapun di banyak negara itu non-governmental organization atau kita mengenal di Indonesia kan LSM gitu ya, non-profit organisasi non-profit itu kan menjadi di tengah-tengah jembatan bagaimana suara-suara dari rakyat ini supaya kedengeran gitu loh, karena yang langsung tuh nggak bisa, kecuali yang langsung tuh misalnya di bawah tim sukses kayak gitu. Jadi kalian sebenarnya berkompetisi juga dengan tim sukses itu atau klik-klik ya yang dekat sama pengambil kebijakan. Kami kalau dulu di kampus itu menyebutnya sebagai kelompok entrepreneur yang di tengah ini. Kelompok entrepreneur itu tidak homogen. Kelompok entrepreneur itu adalah mereka yang sangat heterogen. Ada yang melok politik dari pengambil kebijakan, ada yang diuntungkan karena itu, termasuk buzzer itu juga entrepreneur sebenarnya klasifikasinya. Nah, tapi juga ada yang berpihak kepada masyarakat dan ingin menyuarakan supaya suara ini terdengar gitu loh. Even di tengah-tengah itu pasti ada distorsi karena sekarang ini lalu lintas teknologi selalu diganggu dengan suara entrepreneur yang lagi cari duit itu gitu loh. Kan itu cari duit yang kerjaannya cuman menyediakan komentar-komentar yang memburuk-burukkan komplain dari masyarakat, kemudian mengharu biru gitu ya kebijakan dari pemerintah yang sepertinya menurutku aneh. Masa kita mau bilang kita itu bangsa yang paling bahagia? Hey, come on, kita harus googling dong. Emangnya 10 besar negara yang masyarakat bahagianya itu apa? Kita tuh nggak ada di situ, tahu. Misalnya seperti itu. Ini kan distorsi. Nah, kalau pertanyaannya Bang Erwin tadi, kenapa mesti akar? Kenapa bukan negara? Lah, negaranya tidak mendengar. Ini voice yang di sini, suara yang di sini tuh nggak kedengeran. Emang kurang keras. Pakai toa, misalnya, pakai toa, pakai medsos, pakai semua ya. Semua upaya sudah, tapi tetap nggak dengar. Karena memang dipotong channelnya, channelnya dipotong. Jadi menurut saya ini pertanyaannya mengapa akar? Itu yang pertama tadi, yang di pihak kebijakan itu, yang punya otoritas kebijakan itu tidak mendengar. Tetapi yang di masyarakat, mitra-mitra dari yang sudah banyak berkomunikasi ya dengan akar itu mempercayakan
tolong dong, oh akar bisa gitu, tolong dong kita juga ditemani ketika bertemu gitu, supaya suara-suara mereka itu juga ditemani oleh akar dan juga mungkin beberapa NGO lain yang juga prihatin ya terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan gitu, untuk sampai ke sana gitu. Jadi kata kuncinya adalah jembatan. Gitu. Nah, ini pertanyaan agak provokatif untuk Dinar ini ya. Tadi kan udah dijelaskan panjang lebar sama Ibu Titi soal krisis. Nah, pertanyaannya apakah konferensi ini merespon krisis itu atau memang ada agenda misalnya bikin arah politik baru misalnya di konferensi ini? Ya, aku pikir bisa jadi arah politik baru, karena sebetulnya juga kalau misalnya teman-teman mengikuti beberapa sidang UN Women gitu ya di di New York gitu ya, dan yang terakhir 2025 itu, dan pasca itu memang kami semua di tingkat global Bang Erwin, teman-teman jejaring perempuan ini ya, di tingkat global itu memang mendiskusikan ini karena kami menemukan hal baru bahwa ada pola yang dibangun oleh Trump gitu ya. Pola-pola yang dibangun Trump itu adalah mendukung bentuk society baru, civil society yang baru gitu ya, untuk menghancurkan gerakan perempuan dengan menggunakan bahasa yang sering kelompok perempuan gunakan untuk melawan patriarki dan kapitalisme gitu ya. Dan ketika tahu bahwa ini didanai oleh satu sistem gitu ya yang menggurita oligarki di Amerika gitu ya, dan Trump. Jadi kami semua panik saat itu Bang Edwin, panik, dan wah ini memang ke depan memang dibayangkan memang gerakan perempuan tuh akan sangat menjadi tantangan yang sangat besar kalau lawannya seperti sistem yang ini gitu ya. Sehingga kami pikir ulang, kemudian kami diskusikan, dan ternyata memang kami menyimpulkan don't panic, organize. Dan saat itulah memang ide konferensi bersama teman-teman dari FPP, Forest People Program, terus kemudian IKHWA, melakukan diskusi yang cukup mendalam soal sebetulnya bagaimana konferensi ini juga bisa menjawab tantangan gerakan perempuan di masa mendatang dengan tadi ya ancaman yang saya sebutkan soal model penghancuran baru gerakan perempuan gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga bisa tahu karena saat ini banyak negara-negara besar di dunia sedang mempersiapkan diri untuk Perang Dunia Ketiga, dan ini sangat berdampak tentu terhadap kehidupan perempuan. Misalnya akan banyak sekarang model-model land grabbing di tingkat komunitas itu yang dilakukan secara legal, dan misalnya Bang Irwin juga bisa tahu sekarang banyak uang-uang negara itu itu dipotong, misalnya uang untuk edukasi, kemudian uang untuk pendidikan, uang untuk kesehatan itu banyak dipotong semuanya untuk biaya ketahanan gitu ya. Dan ketahanan ini memang emang sudah menjadi rahasia dan pengetahuan semua orang bahwa kita akan menuju Perang Dunia Ketiga, dan semua itu dipersiapkan dan dengan alasan militeristik. Jadi emang kalau ditanya apakah ini merespon situasi saat ini, tentu. Ya, nah itu pertanyaan politis tadi ya. Nah, terus pertanyaannya selanjutnya itu apa pesan politis pemilihan lokasi pelaksanaan konferensi? Kenapa tidak di pusat pemerintahan seperti Jakarta atau di hotel mewah? Kenapa itu dipilih di desa terus dilaksanakan oleh masyarakat lokal gitu ya? Terus desa itu juga pernah berkonflik, itu kenapa itu dipilih? Apa pesan politik yang mau disampaikan ke publik? Iya, sebetulnya kami mulai menyadari juga itu Bang. Beberapa kali kami melakukan pertemuan dengan kelompok perempuan ya. Kalau dulu mungkin kita sering mendengar bagaimana perempuan itu diwakilkan oleh kelompok keterwakilan gitu ya, apakah itu DPR ataukah apakah itu pejabat apa gitu ya. Dan tapi tetap suara-suara yang dititipkan itu sebetulnya tidak begitu terdengar yang seperti yang Ibu Titi bilang ya. Dan suara-suara yang dititipkan itu kemudian tidak lagi menjadi suara yang otentik, suara komunitas gitu ya. Nah, sehingga kami berpikir untuk kalau bisa di konferensi ini emang perempuan itu bisa merepresentasikan dirinya sendiri. Jadi tidak dititipkan klaim terhadap dirinya sendiri itu kemudian tidak dititipkan pada seseorang di luar dia, di luar kepentingan dia, di luar suara dia, di luar kebutuhan dia. Jadi setiap kali kalau misalnya teman-teman juga tahu bahwa Akar sering melakukan pertemuan dengan kelompok perempuan, dan Akar memang membiasakan diri perempuan untuk punya confidence ya di dalam dirinya untuk bicara atas namanya sendiri gitu. Jadi itu semacam ya
merepresentasikan diri dan suaranya sendiri. Iya. Nah, sekarang kita coba ini ya. Saya tahu lah Ibu Titi dengan dinamakan menulis buku ya, tumbuh bersama Bu ya. Nah, ini agak menarik buku ini karena memang digali dari tingkat lokal ya. Nah, sekarang pengalaman Ibu yang sudah malah melintang di internasional itu, sebenarnya apa yang hilang diskursusnya Bu di tingkat elit, di tingkat di tingkat global gitu, yang hilang dari pengalaman Ibu, terus dari catatan-catatan yang Ibu dokumentasikan dalam buku itu? Iya, sebelum saya menjawab yang terakhir pertanyaan yang panjang itu tadi, iya. Aku mau menambahkan, iya. mau menambahkan ini jawaban Dinar, alasan mengapa di Bandung Jaya, yang itu sebuah desa yang jauh dari metropolitan perkotaan gitu ya. Jadi menurut saya gini, kita mesti mencoba untuk, kalau misalnya kita misalnya saya kan hidup di perkotaan ya, urban gitu ya. Terus saya tiba-tiba dibawa ke perdesaan yang toilet nggak ada, harus di sungai dan sebagainya gitu. Ketika saya di sana, saya tidak yakin bahwa pembicaraan saya mengenai kehidupan original saya, asli saya di perkotaan itu akan keluar semua gitu. Ini kita pengalaman hidup kita gitu. Saya pasti akan mengeluhkan tentang nggak ada toilet sih, nggak ada tisu sih, nggak ada gitu. Nah, mengapa kita memutuskan untuk baik kita yuk bertemu, tidak di hotel, tidak di pusat seperti di Jakarta, kita di situ di desa, karena pada prinsipnya mitra-mitra yang akan datang dan perwakilan mitra komunitas yang akan kita sambut lusa itu adalah mereka-mereka yang hidup di wilayah-wilayah yang marginal gitu loh, di desa, di daerah pertanian, kadang-kadang juga pertanian yang tandus, juga di pinggiran pantai dan sebagainya. Jadi itu membawa orang supaya dia tetap berada di milieu di mana dia sebenarnya sehari-hari hidup. Sehingga dengan begitu kita berharap bahwa mereka bisa menumpahkan pemikirannya, tidak dipindah dari social environment atau lingkungan sosialnya dan lingkungan fisiknya ke tempat yang itu bukan dia. Jadi kan dulu ada joke begini ya, ngomong soal kemiskinan di hotel berbintang 5. Nggak keluar karena apa? Karena dingin, leker lunchnya adalah buffet gitu-gitu. Ya kita nggak merasakan ini miskinnya di mana sih gitu. Nah, itu ya. Jadi menurut saya ini argumen yang paling masuk akal. Karena orang itu ya sama aja lah dengan binatang. Kalau binatang ditaruh di lingkungan yang berbeda, dia akan merespon dengan berbeda gitu. Nah, ini manusia juga, mereka bukan bahan eksperimen kita, tentu saja bukan, tetapi kita justru memberikan memberikan ruang atau space supaya mereka tidak kehilangan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka alami sehari-hari gitu loh. Dan dan pertanyaan yang kedua apa tadi yang paling itu yang hilang ini Bu di diskursus global sama di elit itu. Kan saya juga baca buku ini ya, Belajar Bersama ya. Tumbuh bersama ya. Kelihatan nggak baca Bu. Saya baca nah kan banyak tentang lokal itu. Nah itu kan tidak naik diskursus. Nah yang paling hilang itu Bu apa Bu? Jadi menurut saya gini ya, kita pernah mengalami suatu era gitu ya. Saya menyebutkan era karena ini cukup panjang ya. Era di mana dalam
konteks pembangunan dan diskursus atau wacana pembangunan, manusia di dunia ini tuh ingin dinaikkan derajat dan peradabannya menjadi manusia modern. Iya, iya. Ketika manusia modern itu dia akan kehilangan misalnya tidak mencangkul lagi pakai traktor, mengupas Kelapa. padi. Oh iya. Mesin kelapa. Nanti sampai kelapa juga. Mengupas padi dari gabahnya itu dengan mesin perontok, tidak lagi Ditumbuk. dikebas, ya tidak lagi ditumbuk, dan itu ada nyanyiannya, dan itu sebenarnya adalah keluh kesah tentang hidup yang susah. KDRT itu ada bisa dipakai lesung itu. Itu hilang. Lalu kemudian tadi itu ngupas kelapa ya, itu nggak ada lagi ya, kukur. Iya, Kukur kelapa itu kan sekarang sudah karena apa? Kita butuh cepat, kita butuh banyak, karena kita butuh common food. Apalagi yang global tadi sebut global common food. Misalnya kelapa itu sekarang nggak perlu dikukur kayak gitu. Pergi aja ke grocery, sudah ada kara. Ya kan, ada macam-macam toh, tinggal potong pakai gunting, ditaruh di panci kalau kita memasak gitu ya. Nah, itu menurut saya pekerjaan itu menjadi istilahnya itu mekanik gitu loh. Menjadi mekanik sehingga orang tidak lagi punya relasi dengan alam. Dalam hal ini adalah vegetable itu ya, sayur-sayuran, produk-produk pertanian, dan juga semuanya serba dimesinkan. Nah, ketika semua dimesinkan itu kan sebenarnya saya nggak tahu ya, apakah saya juga belajar banyak dari bertemu komunitas-komunitas yang non Indonesia ya. Apakah kita berterima kasih kepada ayam? Kita berterima kasih pada domba? Kita berterima kasih pada sapi. Kita tadi habis makan tongseng sapi. Dari mana kok? Dari Dinars Kitchen? Iya, dari Dinars Kitchen ini iklan. Iya. Jadi maksudnya tidak ada anak kecil pun tidak berterima kasih ketika makan kentang goreng, ayam goreng, kemudian macam-macam, tidak. Bahkan di dalam doa-doanya aja tidak berterima kasih loh. Berterima kasihnya karena dia bisa makan itu karena orang tuanya bekerja dan menghasilkan. Di mana sebenarnya penghormatan kita terhadap alam? Bahkan berdoa aja, berdoanya tuh besok kasih rezeki duit yang banyak gitu. Bukan semoga besok ayamnya sehat. Jadi kalau ayam kan memang disiapkan Tuhan buat protein hewani kita ya. Kalau disembelih itu berkah. Coba saya juga challenge atau menantang teman-teman yang nonton podcast ini. Sudahkah Anda berterima kasih kepada ayam yang selama ini kalian makan gitu? Kalau belum, saya pasti belum. Tobatlah untuk berterima kasih kepada sapi, kepada kambing, kepada ayam, kepada kerang, kepada ikan. Nah, semuanya yang kalian makan. Padi juga begitu. Aku juga nggak yakin bahwa kalian berterima kasih kepada petani yang sudah nanam padi, lalu kemudian terima kasih padi sudah tumbuh, Tuhan, ya tentu saja nanti akhirnya semua Tuhan. Tapi kan terima kasih padi yang sudah tumbuh dengan baik, kemudian ada padi macam-macam, paling mahal basmati gitu ya, 5 kilonya 398.000 sampai apa? Iya, benar-benar. Iya, jadi maksud saya itu pertanyaanmu apa yang hilang? Itu semua yang hilang. Rasa terima kasih kita kepada environment, kepada lingkungan itu nggak ada, nggak ada, gitu.
Nah itu kan Termasuk ini, parah. termasuk pengetahuan ini Bu ya, pengetahuan lokal itu tadi ya, di mana Iya, ada padi, iya. segala macam itu kan. Siapa tahu nih, kita belum tahu nanti kalau kita ketemu sama mereka dan lingkungan pertemuannya adalah di desa, siapa tahu mereka sebenarnya juga mendoakan padi, mendoakan kedelai, mendoakan wortel, mendoakan yang kalian suka itu sambal terasi. Nah, siapa pernah mendoakan terima kasih sambal terasi gitu, Iya, iya. gitu. Nah, terus gimana di konferensi ini Bu? Apakah kan pernah dulu kalau tidak salah itu berapa bulan yang lalu ya kita ketemu dengan Ibu dan ngomong soal decolonize ya. Pengetahuan. Colonizing man. Nah, apakah kemudian konferensi ini bisa membalikkan hierarki pengetahuan itu yang datangnya dari luar? Kita coba angkat di konferensi ini misalnya pengetahuan lokal itu supaya dia naik ini ya. Menurut saya ini bukan bisakah dalam waktu 4 hari, enggak lah Iya, ya, betul. tapi bahwa memperkenalkan soal-soal yang juga saya bicarakan tadi itu penting supaya kembali rebuilding tadi ya, anunya kan apa nih cita-citanya, rebuilding the common itu balik lagi supaya ada doa-doa dan hati bersih kita, hati baik kita terhadap lingkungan gitu. Cobalah peristiwa 3 provinsi di Sumatera itu kan benar-benar kejahatan manusia. Iya, iya. Iya, benar. Bagaimana manusia itu menindas, menaklukkan, membinasakan lingkungan. Iya. Cobalah. Sampai sekarang, sampai 2 bulan sudah berlalu, tapi Recovery-nya belum selesai. iya, bahkan pengakuan terhadap bahwa ini adalah dosa-dosa manusia serakah terhadap alam pun tidak terkatakan, gitu. Iya. Itu kan artinya tidak ada pengakuan bahwa manusia sangat jahat kepada alam. Nggak ngaku loh jahatnya tuh, jahatnya nggak ngaku, gitu. Ya mbok diem-diem pun gitu, memberikan doa, minta maaf kepada alam dan sebagainya. Menurut saya tuh, kalau pertanyaan Bang Erwin tadi, apa yang hilang? Itulah baik hatinya hilang. Iya, iya. Jadi buruk hati karena apa? Karena pengen menikmati supaya 7 turunan terjamin hidupnya gitu. Well-being-nya. Iya, well-being-nya. Ya nanti anak-anak kita kan bisa cari sendiri atuh. Iya. Daripada merusak lingkungan sampai membinasakan ya. Saya tidak menyebutnya sebagai kehilangan, enggak, itu membinasakan. Itu sebetulnya environmental genocide ya. Iya, iya. Setuju. Nah, ini untuk Dinar sebagai sebagai yang merancang strategi konferensi. Sama-sama. Ya, tentu sama-sama kan. Nah, siapa saja yang layak ikut konferensi ini? Sebenarnya setiap perempuan yang memiliki panggilan ya, perempuan akar rumput khususnya itu ya nggak ada kata-kata layak sebetulnya. Mereka bisa bergabung dalam konferensi ini. Selagi mereka mau berjuang, mau tetap melawan, mau tetap punya kesadaran kelas gitu ya untuk melawan ya. Mereka bukan layak, mereka wajib hadir memang dalam konferensi ini. Oke. Boleh aku tambahkan Iya, di boleh. samping melawan tadi tuh, sebelum melawan tuh kan ada kemauan merebut. Iya, merebut ya. Ya, merebut, biasanya dalam merebut yang sudah yang sudah sangat serakah itu kan tidak serta-merta membagi itunya ya, membagi resource atau sumber-sumber yang sudah mereka kuasai. Nah, baru kemudian kan ada perlawanan gitu loh. Jadi supaya ada ininya, stepnya, kesadaran, kemudian merebut kembali dengan membangun rebuilding common itu, lalu kemudian salah satu caranya adalah melawan, karena pasti tidak dikasih secara cuma-cuma. Iya. Mana ada, misalnya kayak rezim, ya saya harus menyebutkan rezimnya, misalnya kayak Marcos yang dulu sudah merebut semua aset, semua resource gitu ya, dari kekayaan negara gitu. Mana ada sesudah itu kemudian landlordnya, para landlord kliknya dia kemudian membagikan gitu. Iya, ya presiden yang menggantikan berikutnya kan juga dari perlawanan. Jadi sebenarnya para pengumpul ya, para serakah yang mengumpul sumber daya itu
pada dasarnya tidak serta-merta memberikan ya, ada kesadaran itu memberikan. Makanya dekolonisasinya adalah bagaimana merebut kembali yang memang itu haknya mas warga gitu. Nah terus ini masih lanjut ke Dinar Bu ya. Nah jadi ada banyak ya pertemuan-pertemuan yang serupa di luar sana itu, cuma menjadi ajang ini aja berbagi cerita gitu aja, ketemu terus sharing-sharing gitu. Nah gimana konferensi ini, apakah cuma sebagai ajang berbagi cerita atau memang mau bangun ini ya satu kekuatan kolektif bersama? Kan ada banyak perwakilan provinsi yang datang, ada yang dari luar negeri gitu ya, apakah gimana caranya? Kemudian jangan cuma bilang hanya berbagi ya Bang. Berbagi itu menjadi hal yang sangat penting dan signifikan dampaknya kepada perempuan, karena kenapa misalnya konferensi pertama AKAR itu judulnya konferensi perempuan berbagi, karena dengan berbagi itu confidence-nya perempuan, kepercayaan diri itu meningkat. Dan setiap perempuan yang berani bicara atas nama dirinya sendiri itu dia udah naik satu level di atas dirinya yang dulu ya, membangun kesadaran gitu ya. Jadi sebetulnya berbagi itu adalah hal yang paling dasar yang semua human being butuhkan dalam bertahan hidup, karena dengan berbagi itu muncul kebahagiaan. Dengan kebahagiaan tuh mereka bisa lebih percaya diri akan apa yang mereka alami itu ternyata juga serupa dialami oleh perempuan lain. Karena dia tahu bahwa ada perempuan lain juga yang mengalami hal serupa, dia menjadi oh iya aku nggak sendiri gitu loh Bu. Iya. Jadi itu adalah hal yang paling fundamental yang harus memang ruang itu emang harus kita tetap kasih ruang untuk berbagi gitu ya. Jadi emang itu paling penting. Jadi kalau misalnya berbagi itu dianggap sebagai hanya, itu rasanya memang kurang tepat gitu ya. Terus yang kedua itu secara konkret gitu ya, di konferensi perempuan adat internasional ini memang kami mau membuat satu jaringan gerakan perempuan di tingkat global gitu ya. Jadi kalau misalnya selama ini di Indonesia kita kewalahan ya menyuarakan hak-hak perempuan itu, seolah-olah suara perempuan itu tidak didengarkan, kemudian tidak diabaikan dalam bentuk implementasi kebijakan gitu ya. Nah sekarang kita mau menggemakan suara-suara yang selama ini tidak didengarkan di tingkat nasional itu ke tingkat global gitu ya. Kita mau menyatakan kepada dunia bahwa apapun yang terjadi dimanapun perempuan berada, apapun masalahnya itu juga terjadi di banyak tempat yang lain gitu ya. Dan tidak ada alasan untuk tidak kemudian bergabung dalam satu gerakan yang masif ini gitu. Nah itu isu apa saja yang dibahas di konferensi? Nah kalau isu sebetulnya kami ini betul-betul hasil diskusi kami bersama satu Mbak Yuyut ya, Ruth India Rahayu, kemudian ada Bang Yando Zakaria, kemudian ada Ibu Titi juga ya di sana. Waktu itu kami sedang melakukan konferensi adat, kalau nggak salah di 2025 ya, AKAR bikin konferensi masyarakat adat yang kita mau mendefinisi ulang apa sebetulnya makna masyarakat adat itu. Nah di situ kemudian muncullah ide soal commoning care gitu ya, atau keperawatan bersama gitu ya. Nah, jadi salah satu topik yang akan dibahas itu adalah gimana caranya untuk menjadikan keperawatan bersama ini menjadi daily practice, praktik keseharian ya, praktik keseharian yang menjaga yang merawat bukan cuma alam tapi relasi antara manusia dengan alam dan manusia antar manusia gitu ya. Jadi ada hari pertama kita fokus pada topik commoning care gitu ya, atau keperawatan bersama. Terus hari kedua ada commoning land atau commoning property gitu ya, sebagai ya itu yang kedua. Terus yang ketiga itu ada commoning movement. Terus yang hari terakhir kita punya commoning culture. Jadi 4 topik ini yang akan menjadi topik yang akan kita bahas di konferensi. Oke. Nah kan ini Ibu Titi, peserta yang hadir itu kan ratusan itu. Pasti ratusan juga pengalaman yang berbeda gitu ya. Di Bengkulu saja misalnya yang didampingi AKAR, ada pengalaman di laut, ada pengalaman di pulau, ada pengalaman di gunung. Nah ini kan berbeda-beda. Nah walaupun rasa ketertindasan tadi itu sama gitu. Nah itu gimana mengikatnya Ibu supaya menjadi satu kekuatan kolektif dari pengalaman yang beda-beda itu? Iya, saya kira ini juga saya juga belajar ya dari komunitas ini. Ternyata perempuan itu sangat cerdas. Karena apa? Karena
apa yang dialami dia, penindasan, kemudian penyingkiran, diabaikan, itu tuh ada kamennya gitu loh, ada kesamaan cerita gitu, kesamaan cerita. Misalnya bagaimana mereka dikalahkan, yang di pesisir dikalahkan untuk konteks pesisir, yang di pegunungan, dataran tinggi, mereka dikalahkan untuk isu-isu di dataran tinggi gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, emang bisa Pak mempersatukan perempuan dari segala macam latar belakang yang berbeda, kemudian menyatukan gitu? Menurut saya karena pengalamannya itu ada, walaupun hidupnya berbeda-beda, tetapi fakta tentang diabaikan, fakta tentang suaranya tidak didengar, fakta tentang mereka tidak diakui bahwa mereka ada bayar pajak dan lain-lain. Fakta-fakta itu kemudian menjadi bahan yang kita sebut sebagai common, rebuilding common. Jadi ketika rebuilding common berarti ada hal-hal yang hilang tadi ya, yang hilang direbut gitu. Nah ini kemudian ini kembali ya, ayo dia hangatin kembali gitu supaya jangan beku. Karena memang jangan dikira ya, misalnya wacana kapitalisme gitu ya, proses membekukan nilai-nilai dan kepercayaan belief lokal itu bukannya begitu saja terjadi. Itu adalah didesain gitu. Jadi misalnya kekalahan kaum petani sehingga dulu pemilik tanah menjadi buruh tanah di situ. Itu bukan by accident gitu loh. Bukan kebetulan gitu, memang dia keluarganya sakit, tanahnya dijual. Bukan kayak gitu loh. Jadi memang sudah didesain bahwa tanahnya itu, ya karena sekarang saya hidup di Bali, jadi itu kentara banget gitu loh bagaimana desainnya untuk komersialisasi tanah dan impoverish, memiskinkan warga lokal gitu loh. Jadi menurut saya sih memang mungkin susah menarik benang merah tekaman tadi, tetapi itu sebuah keniscayaan gitu. Bisa, walaupun mereka mungkin bisa sekarang 154 mungkin ya, nanti bisa pertemuan bisa 500 orang. Saya pernah pertemuan tahun berapa tuh ya di Jakarta, itu 800 orang. Dan sebagian dari mereka itu berangkat dengan uang sendiri, tabungannya sendiri. Tabungan berapa lama? Kan kita mau kongres, ini sudah tahu 3 tahun yang lalu. Jadi ini tabungan 3 tahun, ya. Buat mereka, buat bersuara itu, nabung 3 tahun itu sama dengan pilgrimage kita. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, yang agak politis gitu ya. Apakah kemudian pasti kan terjadi satu gerakan kolektif bagi perempuan yang hadir itu ya. Apakah itu kemudian bisa menyelesaikan masalah struktural yang Ibu ceritakan tadi? Ada tahapannya ya. Tahapan pertama adalah awakening. Jadi munculnya kesadaran. Jadi dari bertemu itu sebenarnya saling kenal satu sama lain, ngobrol, kalau di tempatmu gimana, tempatku gini, kok tempatmu bisa maju gitu, caranya gimana, apa gitu. Jadi this is not omon-omon ya. Ini sebuah diskusi yang penting. Ketika mereka bertemu, kemudian mereka memiliki perasaan yang sama tentang tekanan tadi itu loh. Tertindas, tidak didengar, terus kemudian jadi itu kemudian menjadikan apa yang Bang Erwin tanyakan tadi, apakah itu bisa mengubah? Bisa. Membuka mata, hey, ternyata ini bukan kejadian yang datang begitu saja, tapi ini adalah kejadian yang
kita tuh dibodoh-bodohin kasarnya gitu. Kita dibodoh-bodohin, terus kita dinina-bobokkan dengan barang-barang yang sebetulnya memperkaya orang-orang yang pemilik modal gitu loh. Nggak usah nggak usah bikin daun bawang gitu, tapi ada dried daun bawang gitu. Nah, jadi maksudnya itu kan dibodoh-bodohin juga. Padahal ya saya pernah ke Papua Nugini misalnya, dia tuh mancing, dapat ikan segar bagus-bagus gitu, ditaruh di jalan dijual. Hasil penjualan dia pergi ke grocery beli ikan kaleng. Itu menurut saya ini banget gitu loh, kehilangannya banget gitu. Kehilangannya banget. Kenapa dia tidak makan saja itu, separuh dijual, separuh mungkin buat beli gula, kopi gitu. Enggak, dia jual semuanya, terus dia beli sardine cheese gitu untuk makan keluarganya. Jadi sebenarnya yang sehat adalah orang yang beli ikan segar, keluarganya dia makan yang ada kimianya. Itu karena nggak ada relasi lagi, jadi dia lost everything gitu. Iya, dan itu Diana. Dan itu juga sebuah kesadaran yang hilang. Kesadaran tentang bagaimana merawat keluarganya dengan makanan sehat gitu loh. Nah, itu yang mau saya tanya, Bu, bocoran-bocoran ya dari Ibu, besok kan sebagai fasilitator di ini ya. Gimana teknisnya, Bu? Nanti mentransformasi yang tadi itu menjadi satu strategi bersama gitu. Ya, saya kira pengalaman saya bekerja di lapangan bersama kaum perempuan itu kalau diberi informasi sedikit tuh cerdasnya bukan main. Jadi biasanya lalu menyala ya. Menyala dan terbakar. Ya, besok tidak harus sampai terbakar, tapi mencari strategi bagaimana untuk dia bilang jangan panik tapi organize. Ya, kita akan organize. Jadi menurut saya tidak secara rinci akan mendeskripsikan apa yang akan terjadi besok karena menurut saya teman-teman gagal ya, Bu, bikin pertanyaannya supaya tidak tidak kepancing. Maksudnya gini, nanti ini kan akan jadi dokumen penting ya, gerakan perempuan akar rumput seperti itu, sehingga nanti mungkin suatu ketika akan ada bukunya, mungkin ada suatu itu gitu. Ya udah beli aja gitu. Ya itu kan knowledge itu semua orang jualan, ya kita jualan knowledge-nya siapa? Perempuan. Yang kedua, akuilah bahwa itu terjadi. Nah, ini untuk Dinar ini, kalau kita agak dalam ya gali itu ya, kapitalisme itu pasti adanya dilegalkan di negara gitu ya, ada di pasar itu. Nah, pertanyaannya gimana caranya si Kemenkeu ini itu berhadapan-hadapan dengan tadi, dengan negara, dengan pasar, karena dianggap gitu ya dalam perspektif tadi pasar dan negara itu, bahwa perempuan itu dianggap tidak produktif gitu, tidak bernilai kan gitu logika kapitalisme itu. Kemudian dipersempit menjadi perempuan itu hanya urusan domestik. Nah, terus gimana Kemenkeu itu kemudian menentang cara negara itu selain bikin solidaritas kolektif itu? Iya, sebenarnya bukan kalau menurut Dinar ya, Bu ya, kayak sebetulnya kita bukan kayak ini jawab atau jalan baru itu bukan, tapi membuat segala sesuatunya tuh, kalau kapitalisme tuh kan membuat kita tuh bergantung kan, Bang, kepada power. Siapa itu power? Satu, negara, state power, terus yang kedua market power gitu ya. Nah, rebuilding the commons gitu ya. The commons itu membuat perempuan itu bergantung pada kapabilitas individunya gitu ya. Bahwa manusia itu bisa melampaui dirinya sendiri, kemampuan perempuan secara kapabilitas individunya itu bisa melampaui market, bisa melampaui negara. Jadi segala sesuatu sebetulnya dia bisa
dia bisa produksi sendiri gitu ya, dengan skill yang mereka miliki, dengan pengetahuan yang mereka miliki, dengan pengalaman yang mereka miliki terhadap alamnya gitu ya. Jadi sebetulnya konsep ini itu mau mengembalikan lagi hakikat manusianya, perempuan itu, kepada dirinya sendiri, kepada alam. Jadi itu mau menggeserkan ketergantungan mereka kepada diri mereka sendiri, dan commonnya itu adalah ke komunitas mereka gitu ya. Jadi apa-apa jangan bergantung pada pasar, apa-apa jangan bergantung pada negara, karena mungkin Bang Erwin juga tahu banyak komunitas adat sekarang pun yang kita dampingi itu, terus terang aja teman-teman, itu semuanya bergantung pada bantuan sosial Bu, gitu ya, hampir semua gitu ya, tidak lagi bergantung pada kolektivitas yang mereka miliki, karena tanahnya udah diambil gitu ya. Kalau tanahnya udah diambil, segala sesuatunya, yang culture-nya, yang care-nya, yang sense-nya itu semua rontok gitu ya. Nah karena mereka udah rontok semua gitu ya, mau nggak mau ya satu-satunya tempat mereka untuk bersandar yang paling murah dan non kompetitif ya negara gitu ya. Nah negara itu cuman karitatif aja, selalu memberikan bantuan-bantuan aja ke komunitas, sehingga emang relasi antar negara dengan rakyatnya itu adalah relasi yang tidak seimbang gitu ya. Emang seolah-olah negara mensuplai, tapi sebetulnya kita tuh yang memasrahkan diri kita ke negara untuk dieksploitasi. Nah, rebuilding the common itu mungkin begitu konsepnya. Cara berhadapan dengan itu ya, dengan pasar dan negara. Nah ini dengan Ibu Titi, ini pertanyaan agak filosofis Bu. Nah, salah satu bagian panjang dari tema konferensi ini kan rebuilding the common, defending life itself. Nah dalam konteks dunia yang menganggap kehidupan bisa diganti dengan kompensasi, ini tuh di mana? Lagi ya, sebelum menjawab yang itu tadi, aku menambahkan yang dideskripsikan oleh Dinar. Jadi menurut saya itu, kita itu tidak menjadi kompetisinya kapitalisme. Kita itu membuat cermin sendiri, gitu. Perempuan membuat cermin sendiri, dan fase yang kita alami sekarang ini adalah sedang menguatkan diri. Kalau berkompetisi dengan kapitalisme, ya nggak bisa, wong kita mau sampoan aja harus beli di warung. Iya toh, kan jarang yang aku mau sampoan, mau aku melawan kapitalisme, ada perusahaan gitu ya yang dia memproduksi, ada makanan bayi, ada shampoo, ada sabun, macam-macam. Bukan itu, lalu kemudian bakar merang, kemudian buat itu buat shampoo sendiri gitu. Bukan seperti itu gitu. Tetapi bahwa kita menguatkan diri dengan kesadaran dan pengetahuan. Itu sebenarnya tahap pertama yang akan kita lalui itu. Jangan Bang Erwin tanya berapa lama itu gitu. Jangan tanya. Can be short, can be long. Bisa singkat, bisa lama, tergantung pada keberanian perempuan itu untuk menerima kesadarannya. Kami menyebutnya adalah kesadaran feminis. Jadi kalau kita nyadar bahwa ini adalah pikiran yang berbeda dari para pedagang gitu, nah itu sebenarnya sudah mulai gitu. Tapi kan kita harus kuat nih. Kalau saya dan Dinar, dua orang manusia berdiri di alun-alun, bawa spanduk, and then kita bilang kami menolak kapitalisme gitu. Menurut Bang Erwin, kira-kira siapa yang mau dengar kita? Diketawain. Dikira kita orang gila. Gitu. Nah ini kan mesti menguatkan satu sama lain. Kalau sesekali misalnya once a year kita ketemu, apa sih kemajuan yang kamu dapat, ini dapat, kamu melakukan begini, bagaimana responnya, apa yang kamu lakukan setelah direspon kayak gitu, gitu. Nah menurut saya tuh kejadian-kejadian seperti ini adalah investasi untuk gerakan, gitu. Jadi itu harus disebut sebagai tabungan. Kalau agak risih pakai istilah investasi. Ini tabungan. Tabungan apa? Tabungan keberanian, tabungan kesadaran, tabungan apa sih?
Awakening itu apa? Kesadaran. Um, Menyadarkan. ini lagi gitu loh, tumbuh lagi bahwa oh ya ini bukan gitu tuh, nenek moyang nggak kayak gini nih gitu misalnya. Jadi kalau itu lama-lama dimiliki oleh banyak komunitas-komunitas di akar rumput gitu, saya kira orang mikir loh, pengambil kebijakan itu mikir ini sedang terjadi apa sih gitu. Nah sekarang ini persoalannya kan kembali lagi dengan istilah dekolonisasi. Selama ini kan kita walaupun penjajah itu secara fisik pergi, tapi nilai-nilai, norma dan lain-lain kan masih bercokol di otak masing-masing orang. Bahkan misalnya generasi saya aja yang tidak mengalami kolonialisme sudah pergi semua, tapi dalam sehari-hari, dalam pendidikan, kesehatan, relasi keluarga dan sebagainya itu masih kental banget dengan kolonisasi. Penjajahan sokol kasih sayang tapi digamparin itu kan menurut saya di mana ini sebenarnya berasal gitu. Terus misalnya kita bisa makan kenyang, tetangga kita nggak makan, kita tidak memberi makan dia atau tidak merasa responsibel atau bertanggung jawab atas kesejahteraan tetangga kita. Emang dulu begitu nenek moyang kita? Enggak kan? Kalau kita makan ada sayur sedikit dibagilah sama sebelah gitu. Nah itu sekarang hilang. Sekarang ini ya udah kalau punya duit malah diumpetin gini pura-pura kita miskin gitu, terima bansos, terima apa gitu, terus rebutan gitu. Padahal itu kan memang sudah ada ininya ya, sudah ada setelannya. Oh yang menerima itu orang yang tidak bekerja. Itu kan lalu hilang. Terus royok gitu misalnya beras 20 kilo per keluarga karena semua orang ribut kemudian dibagi rata. Menurut saya ini kan sudah kehilangan juga. Kalau dibagi rata berarti satu rumah tangga misalnya hanya dapat 9 kilo. Yang sudah punya beras ditambah 9 kilo tuh nggak apa-apa, nggak jadi apa-apa, mungkin buat makan kucingnya dan sebagainya. Tapi yang si sebelah itu 9 kilo itu cuman untuk seminggu, tergantung berapa jumlahnya. Jadi itulah sebenarnya yang dikembalikan ingatan-ingatan masa lalu tentang the common gitu. Nah itu sebenarnya yang menjadi cita-cita, bahwa itu tidak tadi saya bilang bisa singkat bisa lama gitu. Tergantung pada orang yang hadir, orang-orang yang hadir, teman-teman perempuan yang akan hadir di di pertemuan ini, apakah mereka akan menceritakan kembali kepada orang-orang yang tidak bisa pergi. 154 ini sebetulnya kan bisa mewakili lebih dari 500 orang di kampungnya masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah seberapa komitmen mereka untuk menceritakan, aku datang ke situ, aku belajar ini, yuk kita kemudian belajar. Misalnya di kampung itu ternyata kita akan berkunjung ke kebun perempuan misalnya. Nanti pasti ada ceritanya karena mereka pasti semuanya kan bawa itu smartphone, pasti dipotret nih gini loh, bagus loh, apa loh gitu. Bisa modalnya dari mana, coba nanti bilang sama Pak Kadesnya gitu atau Bu Kadesnya, bikinlah kayak gini supaya nanti dipublikasikan juga kayak gitu. Kalau misalnya kan gini, ini kan kerja kolektif pasti terbangun lah dengan konferensi ini ya. Nah, terus dianggap sebagai penumpang ini kehidupan bersama gitu kan. Nah, terus kalau kita proyeksi ke depan, apakah bisa lama, bisa sebentar kan Bu, yang Ibu sebut tadi. Bisa nggak kita kasih bayangan apa implikasi ke politiknya terhadap tadi yang disebut Dinar, itu pertama ke kebijakan publik, tentu ke negara, ekonomi tentu ke pasar gitu ya. Sama pembagian tanggung jawab sosial yang selama ini selalu dibebankan ke perempuan itu.
Jadi ada secara pasar, negara sama Ekonomi, sosial. iya. Iya. Saya bukan dokter yang mengobati sakit kepala ya dengan satu tablet gitu. Tetapi pengalaman sejak 25 tahun ini gitu, menurut saya yang namanya menanam kesadaran ideologis Ya. itu nempelnya terus, Bang Erwin. Ya. Jadi misalnya gini ya, dulu kita tidak bermimpi bahwa apa iya perempuan punya kesadaran tentang bagaimana melawan KDRT atau kekerasan seksual di lingkungannya gitu. Itu ternyata setelah 10 tahun tuh dunia tuh kayak kebalik. Mereka tahu gitu loh. Mereka tahu gelagat apa sih yang akan mereka alami gitu. Dan mereka juga tahu kemana sih saya mesti lapor, kemana sih saya cari teman untuk mendapatkan keadilan. Bagaimana caranya supaya kerusakan fisik itu bisa dipulihkan gitu. Jadi menurut saya dulu orang tuh ya akhirnya government kan juga punya shelter. Iya. Misalnya dulu tahun 2000 saya tidak menyangka bahwa akan ada shelter sampai di tingkat kabupaten. Tapi sekarang tuh mereka punya shelter. Berarti sebenarnya ada perubahan. Walaupun pengakuan itu tidak secara eksplisit ya. Oke, aku mengakui bahwa selama ini negara tidak menyediakan apa-apa buat korban-korban gitu. Tidak, tapi yang ini dengan bangga mengatakan, "Hey, kita sudah punya shelter, kita punya tempat menyusui bayi" gitu. Pada di bandara-bandara sekarang sudah gitu. Bandara yang paling jelek lah yang nggak ada tempat menyusui pasti. Iya pasti. Gitu. Nah jadi ya itu seperti merokok juga begitu sekarang. Orang merokok tuh dibatasi karena situ, mojok di situ ditaruh kaca, merokoklah di situ karena mati, supaya supaya yang lain tidak kena asapnya. Jadi itu kan proses juga toh, lama toh. Mengandangkan perokok itu kan lama, Win. Iya kan, dirimu kan tahu bagaimana nyari ruangan itu. Iya, tapi bagaimana dirimu disisihkan di situ itu loh. Saya udah mulai merasa itu. Apa itu disisihkan? Karena dulu dimanapun boleh gitu loh. Memang harus disisihkan kalau orang-orang yang gitu ya. Enggak, ini cuman contoh bagaimana perubahan itu kadang-kadang tidak kita sadari bahwa ini ada perubahan gitu. Ya, gitu. Nah, ini pertanyaan di segmen terakhir kita. Dari konferensi ini apa yang ingin dicapai secara konkret gitu ya? Udah tadi. Nah, apakah misalnya mengorganisir, merawat apa? Ini lebih konkret tadi kan di abstrak, yang lebih konkret yang ingin dicapai. Nah sebetulnya untuk teman-teman yang mungkin belum bisa join konferensi ini gitu ya, kami tuh selain 4 hari kita punya waktu untuk berbagi dan belajar bersama perempuan-perempuan yang akan jadi peserta gitu ya. Kami juga akan membawa konferensi ini sebetulnya ini Bang, ke Komnas Perempuan. Jadi hasil yang mungkin tak akan tampak ya dari konferensi ini ya, kami mau bikin satu buah dokumen manifesto yang dokumen manifesto yang bisa dibaca oleh setiap perempuan dan komunitas agar tergerak untuk berjuang gitu ya. Kemudian membawa dokumen manifesto ini ke Komnas Perempuan gitu ya, agar representasi kelompok perempuan di Indonesia itu juga menyuarakan hal ini kepada pemerintah gitu ya. Jadi mungkin itu secara konkret ya apa yang ingin dihasilkan dari konferensi ini gitu. Itu ya. Dan ini pertanyaan terakhir ke Ibu Titi. Nah, ini pertanda podcast akan selesai ya. akan selesai. Nah, tadi pasti hasil yang lebih konkret itu kan soal ini ya Bu, yang disebut soal manifesto atau apalah ya. Nah, jadi gimana cara Ibu sebagai ini ya, sebagai orang yang dituakan di akar ini, memastikan bahwa proses ini dia berlangsung Bu, tidak berhenti. Nah, kadang-kadang kan gitu Bu, tiba-tiba nggak ada lagi konferensi ketiga misalnya atau keempat, gimana itu bisa terus berlanjut gitu? Ya, menurut saya ya, yang perlu dilakukan adalah juga
membuat perkiraan step ya. Step itu tahapan ya. Tahapan gitu. Saya kira tidak elok juga kalau akar tuh akan menjadi penopang teman-teman forever gitu. Ya, tidak begitu. Tetapi harus ada juga bagaimana, misalnya kan mereka situasinya nggak sama ya, satu mitra dengan mitra yang lain. Itu kan harus misalnya mitra yang mendapatkan tekanan yang luar biasa, itu kan bisa di mapping ya, bisa dipetakan ya, ini siapa aja sih gitu. Kemudian yang sedang-sedang saja siapa, yang memang potensi untuk segera bisa menjadi kelompok peer ya, peer bagi yang terlalu berat dan sedang ini gitu. Jadi saya berharap bahwa akar ini punya desain mengenai kapan harus menjadi penopang, kapan menjadi teman diskusi, dan kapan menjadi partner gitu. Jadi kan nggak boleh juga misalnya suatu ketika tuh udah saya nggak bisa nopang kamu udah nggak bagian dari akar gitu, kan gimana? Jadi mesti ada juga di lingkungan internal itu memikirkan bagaimana ini merancang tahapan-tahapan untuk menjadikan mereka sebuah komunitas atau komunitas-komunitas yang independen, yang juga berkembang bahkan, dan mereka juga akan membantu komunitas-komunitas lain untuk berkembang juga gitu. Jadi menurut saya yang sehat ya, hubungan yang sehat adalah hubungan yang seperti itu, bukan hubungan yang kita akar rawat, pelihara, ya udah biar begitu aja, biar tergantung terus sama aku gitu. Itu maksudnya tuh itu sangat buruk gitu ya. Kalau tidak ada desain mengenai gimana ini stepnya bagaimana, itu menurut saya juga tidak bagus. Dan kalau itu terjadi sebenarnya kita juga membangun kolonisasi, bukan dekolonisasi, membangun kolonisasi. Kalau bahasanya Gramsci, hegemonik. Jadi kita nggak boleh meracuni pikiran teman-teman partner kita itu dengan pikiran kita di akar, gitu. Ya, ini terakhir yang agak provokatif ke Dinar itu melanjutkan statement Dinar tadi ya, kan ada manifesto segala macam itu kan. Nah, di konferensi ini sebenarnya apa yang dipertaruhkan ketika tadi sama pertanyaan dengan Ibu Titi itu gagal, karena ini kan proses politik sama praksis kolektif gitu ya. Nah, artinya kan pasca konferensi itu harus tetap berjalan gitu. Nah, apa yang dipertaruhkan kalau itu tidak jalan? Sebetulnya tadi ya nyambung ke yang Ibu Titi, sebetulnya akar tuh sedang tidak mempertaruhkan apapun untuk terserah ya. Jadi konferensi ini karena akar tuh tidak mau mengikat perempuan tuh pada satu konferensi, karena pasti ya kalau diikat tuh Bang, pasti kita hanya bergantung pada dari konferensi ke konferensi selanjutnya gitu ya. Jadi memang akar tuh memang sewajarnya untuk menjadi katalisator yang hanya mempertemukan antar komunitas satu ke komunitas yang lain, kemudian membiarkan mereka mendapatkan dan menyerap manfaat sebanyak-banyaknya untuk mereka tetap tumbuh gitu ya. Itulah kenapa misalnya konferensinya itu Rebuilding the Common, Defending Life Itself gitu ya. Karena yang paling penting itu adalah misalnya setiap konferensi mereka akan menemukan sesuatu yang baru. Mungkin sesuatu yang baru itu akan menginspirasi kelompok perempuan di banyak tempat gitu ya. Nah, yang paling penting adalah menjaga daily practice-nya gitu ya. Jadi memastikan bahwa the collective care gitu ya, the commoning care-nya itu menjadi praktik keseharian yang dipertahankan oleh kelompok tertentu untuk bertahan dan berjuang gitu ya. Karena misalnya ada pengalaman satu kelompok ZAD itu ya di Prancis ya Bu. Jadi emang ada kelompok squatters. Jadi dia memang kelompok orang-orang yang tidak memiliki tanah. Kemudian akhirnya dia membentuk komunitas mereka sendiri gitu ya, membangun kolektivisme lagi, membangun sebuah kota, terus mengklaim sekitar 4.000 lahan di Prancis itu.
di Notre Dame. Terus karena mereka emang sama sekali tidak punya tanah, tapi mereka bertahan melakukan praktik kesehariannya, bertanam dengan cara yang ramah lingkungan, kemudian melakukan praktik sharing setiap hari gitu ya. Dan selama 40 tahun mereka bertahan di tanah itu tanpa status yang jelas, dianggap bukan warga negara. Tapi karena mereka mempertahankan praktik kesehariannya dengan baik, akhirnya selama 40 tahun berjuang, mereka establish sebagai sebuah kota gitu ya, sebagai sebuah tempat gitu ya, yang memang mereka imajinasikan gitu ya. Jadi emang praktik keseharian itu menentukan sebagaimana kita nanti akan sampai di tujuan yang besar itu. Jadi emang ini bukan soal konferensinya, ini soal momentumnya, momentum ketemu, kemudian mempraktikkan dan menjaga praktik kesehariannya itu di masa mendatang gitu. Kita nggak mau bikin orang-orang tuh bergantung pada konferensi ini. Tugas Akar dan mungkin tugas teman-teman yang lain itu ya hanya memfasilitasi gitu ya. Oke, sampai kita akhirnya ada yang mau ditambah ya Bu? Tidak, sudah cukup. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu Titi, terima kasih Dinar sudah bersedia di podcast Akar yang sangat ini ya. Sangat apa tuh? Sangat grogi. Sangat grogi. Bagi penikmat YouTube Akar, penikmat ya, ada yang menarik tadi yang disampaikan ini ya Ibu Titi soal bahwa membangun kembali Kamon itu tidak pernah selesai dalam satu pertemuan. Nah, ia hidup dalam relasi, dalam ingatan dan dalam kerja merawat sehari-hari. Nah, konferensi ini adalah undangan untuk berjalan bersama, ya, dengan lebih pelan, lebih sadar, lebih saling menjaga. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di Kabawetan, tempat perempuan berkumpul bukan untuk bersaing tetapi untuk merawat kehidupan bersama. Terima kasih. Okay.